Bapak Ibu, hari ini saya diamanahi oleh panitia ya terkait dengan strategi pemasaran produk daur ulang. Walaupun sebenarnya background saya sama sekali tidak berhubungan dengan pemasaran gitu ya. Tidak berhubungan dengan bagaimana menjual sesuatu. Pasti kalau jualan itu sangat kaku sekali karena background saya adalah orang teknik begitu ya. Mengajar teknik terus kemudian sering berhadapan dengan Bapak Ibu pengolah sampah yang ada di Yogyakarta. Nah, kebetulan kondisi saat online seperti ini bisa bertemu nih dengan Bapak Ibu, saudara-saudara yang mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa bertemu secara langsung di berbagai macam wilayah di Indonesia. Gitu. Nah, Bapak Ibu, hari ini strategi pemasaran produk daur ulang ini temanya gampang-gampang susah, tapi saya mencoba untuk membuat materi yang artinya sederhana begitu ya, yang intinya adalah ayo kita sama-sama praktekin gitu ya. Mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu yang sudah mulai ngelola produk-produk daur ulang bisa juga ikut memasarkan gitu ya. Jadi produk daur ulangnya laku, pemberdayaan masyarakatnya bisa dilakukan, terus kemudian juga pendapatan masyarakatnya bisa lebih tinggi begitu ya. Jadi bisa bermanfaat. Oke. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin berinteraksi dulu nih Bapak Ibu, karena harinya kan hari Sabtu nih ya. Kita ingin bersantai-santai sedikit eh, supaya tidak terlalu kaku nih ya apa yang akan saya sampaikan. Mbak Belinda, slide saya berubah. Ini slide nomor 2 sekarang. Iya, Pak. Sudah. Nah, ya, oke ya. Nah, saya ingin tanya nih sama Bapak Ibu, kalau memang memungkinkan untuk menjawab, tapi kalau tidak ya juga tidak apa-apa ya. Apa itu produk daur ulang? Saya ingin tahu persepsi dari Bapak Ibu saat mendengar produk daur ulang. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat, pernah mendengar produk daur ulangnya seperti apa atau jenisnya apa begitu ya. Agar saya bisa tahu nih, audiens yang hadir pada kesempatan hari ini sudah familiar dengan produk daur ulang belum ya, gitu ya. Oke, ada Bu Prihatiningsih ya, sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Oke, boleh dengan contohnya juga boleh. Yang dimaksud dengan produk daur ulang yang selama ini terbayang oleh Bapak Ibu apa ya, gitu ya? Sampah yang dibuat produk baru. Oke, boleh. Ya, ada lagi. Oke, ada up down cycling. Wah, ini Bu Iva atau Mbak Iva keren ya. Sudah pakai istilah up down cycling. Nanti kita akan bahas juga up down cycling ini ya. Kompos, oke, baik. Eh, oke. Oke, Bu Mai, Bu Mai Soroh ini serius ini kayaknya. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya. Wah, keren. Uh, tapi bukan copy paste dari Google kan? Terus kemudian Pak Tafif ya, sebuah produk. Oke, wah keren-keren. Ternyata sudah ada pemahaman yang baik ya terkait dengan produk daur ulang. Tas belanja dari kemasan minyak goreng. Oke, ini mumpung minyak gorengnya lagi mahal nih ya. Ada lagi nih. Oke, sebentar. Sepertinya saya terlempar keluar tadi Mbak Belinda. Iya, Pak. Ada Iya, masalah? oke. Sekarang sudah lebih jelas terdengar? Sudah, Pak. Sudah. Oke, saya Baru share nih. screen kembali ya di Oke. slide nomor 2 tadi. Ya, tantangan kita online dari tempat kita masing-masing mungkin sinyalnya tidak stabil ya Bapak Ibu, tapi tidak masalah, mudah-mudahan tidak mengganggu performa webinar pada kesempatan hari ini. Oke, Bapak Ibu, eh, sudah sangat banyak ya, ada kompos, ekoenzim, kreasi produk recycle dan seterusnya. Oke, benar sekali ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba lanjut ya. Lanjut sedikit, saya coba untuk googling nih ya. Googling produk yang dimaksud dengan produk daur ulang itu apa gitu ya. Saya coba ketikkan
produk daur ulang gitu ya. Terus kemudian apa sih yang muncul pada saat kita googling gitu ya. Nah, saya cari gambar. Oh, ternyata begitu kita masukkan produk daur ulang munculnya seperti ini ya. Tempat pensil, cermin, tas gitu ya. Terus kemudian ada sepatu bahkan ya, tas belanja, dompet gitu ya. Terus kemudian pot bunga, kemudian ada daur ulang botol gitu ya, dan seterusnya. Oh, ternyata Google-nya mengenal ini, artinya banyak orang berbicara tentang ini gitu ya, yang ditemakan seperti ini. Nah, ini hasil sampai bawah ya. Ada mungkin salah satu produk yang dihasilkan oleh Bapak Ibu pada kesempatan hari ini. Gitu. Nah, eh, dengan kondisi ini saya menyimpulkan. Jadi sebenarnya dengan jawaban Bapak Ibu tadi, kita sudah terbiasa ya melihat produk daur ulang. Saat kita pergi ke suatu tempat pengolahan sampah, sudah terbayang nih, ada tas, ada dompet, ada seterusnya. Gitu. Nah, mungkin juga kita semuanya sudah pernah ikut pelatihan untuk membuatnya, gitu ya. Bahkan mungkin aja dari Bapak Ibu semuanya sudah ada yang ikut memproduksi ya, sudah buat dan seterusnya. Jadi daur ulang ini bukan sesuatu hal yang uh, asing lagi buat kita semuanya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan lihat. Tapi bagi Bapak Ibu, oh saya daur ulang itu masih baru nih ya. Jadi nggak masalah Bapak Ibu, kondisi pandemi ini menguntungkan segala macam ya. Jadi kita bisa belajar banyak lewat apa saja, siapa saja, dan kapan saja gitu ya. Tinggal cari produk daur ulang yang ada di YouTube, Instagram, mungkin juga ada Facebook gitu ya. Facebook ada tuh satu grup isinya produk daur ulang semuanya gitu. Atau dari TikTok sekarang juga lagi tren gitu. Atau dari Pinterest, tapi bentuknya hanya gambar-gambar ya. Atau dari grup-grup WhatsApp yang mungkin Bapak Ibu kalau dicek di HP-nya udah puluhan grup yang bergabung ya. Setiap hari dapat share macam-macam informasi tentang produk daur ulang. Nah, contoh yang dibuat oleh teman-teman di Project B Indonesia, ada nih cara buat bros, misalnya kita masukin keyword luar biasa ya. Admin tolong nanti yang baru bergabung di mute ya, biar agak tidak mengganggu. Nah, ini adalah oke. Nah, ini adalah salah satunya adalah yang ada di channel YouTube Project B Indonesia ya. Jadi Bapak Ibu bisa tidak mesti harus dari Project B Indonesia, tapi dari berbagai macam sumber-sumber lain kami persilakan. Yang penting kita bisa buat sesuatu. Nah, dari chat tadi Bapak Ibu kan sangat beragam nih produk daur ulang yang dimaksud. Ya. Nah, saya mengikuti beberapa grup Bapak Ibu. Banyak di sana membahas tentang ini nih ya. Mungkin ini jadi pertanyaan juga buat Bapak Ibu. Tadi kalau nggak salah tadi ada juga peserta yang menyampaikan di chat adalah ini nih ada istilah upcycle, recycle, kemudian downcycle ya. Ini kenapa ini saya angkat dulu di awal ya? Karena kita butuh pemahaman yang lebih jelas gitu ya terkait dengan daur ulang yang dimaksud. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita kembali sedikit saat kita berbicara sampah, saat sosialisasi sampah dalam grup sampah, kita selalu menggunakan salam 3R gitu ya. Reduce, reuse, recycle gitu ya. Yang mengurangi, menggunakan ulang, mendaur ulang gitu kan selalu digaungkan seperti itu. Atau saya tuliskan di situ ya, walaupun ini agak keliru urutannya ya. Seharusnya reduce dulu, kemudian baru reuse dan recycle. Ini hanya pengaruh di gambar saja Bapak Ibu karena ini lebih pendek, ini agak panjang biar gambarnya bagus gitu. Ini saya copy dari Google gitu. Ya, ada istilah 3R yang digunakan ya. Ini mudah-mudahan tidak jadi pertanyaan nanti di akhir, tapi kalau ingin mendalami lagi boleh ya. Ada 3R. Namun seiring berjalannya waktu Bapak Ibu,
3R ini yang dikenalkan oleh pemerintah berkembang menjadi 4R, 5R, bahkan saya pernah mendengar ada 7R ya. Ada recovery, road, dan macam-macam. Ya. Dan itu nggak salah, sesuai dengan lokasinya masing-masing. Walaupun banyak orang bilang, aku aja, saya 3R aja susah nih, boro-boro 4, 5, dan seterusnya. Tapi pemerintah kita menggunakan istilah 3R ya, yang kenapa tidak dipakai istilah bahasa Indonesia saja? Kayaknya lebih simpel ya kalau pakainya yang bahasa Inggris ini, reuse daripada menggunakan kembali. Kan lebih enak didengar reuse, lebih simpel, lebih mudah diingat dan lebih mudah disampaikan ke orang. Jadi harapannya orang-orang akan lebih mudah mengingat dan mudah untuk melaksanakan. Itu tujuannya. Ada reduce, mengurangi, gitu. Mengurangi apa gitu. Tapi kalau sudah reduce kan sudah kebayang, oh sampah gitu ya. Ada recycle dan seterusnya. Jadi dikenalkan adalah 3 ya. 3, reduce, reuse, recycle. Nah, di dalam pelaku daur ulang kemudian berkembang istilah-istilah yang lain. Ada upcycle, ada recycle, ada downcycle, gitu ya. Nah, kalau kita masukkan, nah ini kita juga harus hati-hati ya. Kalau kita masukkan di dalam Google Translate, nah ini saya coba kopikan ya Bu. Bapak Ibu, ada upcycle, ada recycle, ada downcycle gitu ya. Cycling sama cycle sebenarnya sama saja ya, hanya berbeda penggunaannya di dalam istilah bahasa Inggris. Tapi saat kita artikan, ini semuanya istilahnya daur ulang. Gitu. Daur ulang. Gitu. Sama dengan istilah recycle di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita menggunakan istilah ini dan kita artikan secara mentah di kamus atau di Google Translate gitu ya, istilahnya adalah menjadi daur ulang gitu. Nah, ternyata Google Translate ini mengajarkan kita. Benar sekali Bapak Ibu. Ketiga istilah upcycle, recycle, downcycle itu adalah itu yang dimaksud oleh pemerintah kita menjadi bagian recycle ini. Jadi jangan sampai kita ribut, itu bukan recycle, itu upcycle gitu ya. Bukan. Jadi yang dimaksud di dalam 3R ini adalah keseluruhan. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi yang dimaksud kebetulan namanya sama. Recycle di sini sama dengan yang kedua di sini. Jadi mau dia buat jadi dompet nanti tas plastik kemasannya jadi dompet, oh itu upcycle. Oh botol diolah lagi jadi biji plastik, oh itu recycle. Downcycle mana? Nah nanti kita akan lihat contohnya. Jadi yang 3 ini adalah menjadi bagian dari recycle yang dimaksud oleh di dalam 3R. Nah, recycle di sini barulah lebih dalam untuk dilihat. Nah, kita akan lihat perbedaannya apa. Gitu ya. Saya coba ada satu gambar yang saya coba cari di internet, kayaknya cukup mudah untuk kita pahami bersama, untuk memahami ketiga bagian, upcycling kah, recycling kah, atau downcycling kah. Ya. Jadi gambarnya saya ambil dari Back Affair. Kita masuk yang upcycling ya. Upcycling itu adalah segala sesuatu yang awalnya bernilai rendah, kemudian mengalami suatu proses, kemudian bisa bernilai tinggi. Nah, salah satu yang paling mudahnya adalah menjadi karya seni. Ya. Baik itu untuk interior, untuk desain, untuk apa lagi, fashion atau apapun. Misalnya dari pakaian bekas ya diolah sedemikian rupa menjadi produk tekstil yang lain yang memiliki karya seni misalnya. Harga jualnya menjadi lebih tinggi. Makanya disebut sebagai upcycling ya. Jadi kelasnya menjadi lebih tinggi dari sisi finansialnya ya, dari sisi harganya. Mungkin satu baju bekas dihargai berapa ribu rupiah gitu ya. Terus kemudian diolah menjadi sebuah karpet yang bagus, diolah sedemikian rupa dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Terus kemudian yang kedua adalah recycling ya, recycling. Nah, recycling ini apa? Recycling adalah yang kita lihat-lihat di pabrik-pabrik daur ulang.
botol jadi botol kah, atau jadi biji plastik, nanti dia jadi apa lagi begitu ya, atau kaleng kah. Ini adalah proses recycling yang biasa. Bukan yang dimaksud oleh pemerintah tadi 3R itu bukan ya. 3R itu adalah ketiganya. Kemudian yang terakhir adalah downcycling. Downcycling kebalikan dari upcycling. Yang tadi dinaikkan rupiahnya, finansialnya menjadi lebih tinggi, sedangkan di downcycling diturunkan karena karakter dari sampahnya. Misal, ada buku kertasnya HVS, kertas putih bersih. Kalau dijual HVS kan, Bapak Ibu pengelola sampah, harganya mahal gitu ya. Tapi karena dia bercampur, mungkin ada tulisannya, ada print-printannya, kemudian diolah di pabrik menjadi bahan baku pembuatan kardus misalnya, ya. Ataupun diolah lagi, oh menjadi tisu toilet dan seterusnya. Jadi dari harganya buku yang tinggi, kemudian dia turun secara finansial dia turun. Itu adalah downcycling. Tapi jangan khawatir, ketiganya menjadi bagian dari recycle yang dimaksud oleh pemerintah kita dalam bentuk 3R tersebut. Jadi nggak usah ribut lah selama sesama pelaku daur ulang. Oh, aku masuk sini, aku masuk sini. Nah, kadangkala yang ributin itu nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kira-kira gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi recycle yang dimaksud dalam program 3R juga termasuk upcycle, recycle, dan downcycle. Nah, di sini sengaja saya coba buat dengan warna yang berbeda, Bapak Ibu ya. Karena maksudnya berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketemu upcycle, recycle, tanya dulu, recycle yang mana gitu ya. 3R yang dimaksud oleh pemerintah tadi, reduce, reuse, recycle, atau recycle yang secara spesifik karena hubungannya dengan upcycle dan downcycle gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa jelas ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai awalan kita sebelum kita masuk materi selanjutnya. Nah, di dalam sebuah daur ulang Bapak Ibu, kita masuk saja ini. Memang lebih banyak materi ini hubungannya kalau kita hubungkan dengan 3 istilah tadi Bapak Ibu, dengan upcycle, recycle, dan downcycle, materi hari ini sengaja kita pilihkan banyak yang berhubungan dengan upcycle. Gitu ya. Karena ini yang kita lihat banyak dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat. Jadi kita tidak berbicara kertas pabrik daur ulang yang besar, kemudian pabrik botol, plastik, kaleng, dan seterusnya gitu ya. Tapi lebih yang ke perilaku-perilaku yang berbasis masyarakat yang sudah dilakukan oleh masyarakat. Bagaimana kita dukung supaya ini bisa berkelanjutan gitu ya. Nah, alur dalam mendaur ulang itu adalah pastinya sampah yang terpilah ya, karena bahan baku yang digunakan. Orang lain menganggap itu sampah, tapi kita pelaku pengolahan sampah pasti tidak menganggap itu sampah, tapi menganggap menjadi bahan baku ya. Kemudian dikreasikan atau diproduksi menjadi berbagai macam produk-produk daur ulang. Kemudian produk daur ulang tersebut harapannya bisa dijual, pastinya ada peningkatan ekonomi, yang efek ke lingkungannya adalah memperpanjang umur sampah. Nah, pastinya dalam kelima bagian ini pasti kita harus mencoba untuk membuat produk daur ulang yang berkualitas ya. Supaya apa? Produknya mudah diterima oleh pasar, gitu ya. Mudah laku, kemudian punya daya jangkau yang lebih dan seterusnya. Jadi buatlah bukan produk asal-asalan ya, walaupun dia dari sampah. Jadi mindset kita harus berubah saat Bapak Ibu menjadi pengelola sampah di lokasinya masing-masing. Oh, yang penting aku buat aja lah kayak gini aja udah laku kok. Jangan. Jadi kita mencoba untuk membuat suatu produk yang benar-benar berkualitas, walaupun bahan bakunya adalah dari sampah. Nah, untuk membuat produk berkualitas pastinya Bapak Ibu harus berlatih ya. Kita semua harus latihan terus. Produk pertama mungkin gagal, produk kedua gagal, mungkin produk kesekian ya berlatih. Seperti ceritanya yang buat bola lampu dulu ya, sekian kali ratus kali dicoba dan akhirnya bisa berhasil ya. Jadi butuh proses Bapak Ibu. Dan pastinya butuh modal ya untuk mencoba, beli bahan,
kemudian menukar waktu, kan butuh modal kan. Artinya nggak semua harus dalam bentuk materi. Kemudian yang berikutnya adalah pastinya Bapak Ibu kita semuanya butuh strategi pemasaran. Karena kalau produk daur ulangnya terus diproduksi tapi tidak bisa dipasarkan, kan tidak bisa berkelanjutan. Jadi harus dipikirkan bagaimana produk yang sudah dibuat bisa dipasarkan. Nah, begitu ya kira-kira ya. Ini sambil minum-minum boleh Bapak Ibu ya, agar kita lebih santai walaupun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu secara satu persatu. Nah, tantangannya apa? Ini seringkali terlihat ya oleh teman-teman pelaku pengolahan sampah di lapangan. Sampel produk dibuat ya, kemudian dipakai sendiri, puas gitu yang pertama. Gitu ya. Oh bagus nih, gitu ya. Nah, jarang sih diri sendiri pakai produk sendiri bilangnya nggak bagus gitu ya. Kemudian karena sudah bagus, kita puas sendiri, kita tawarkan ke teman kita ya, tetangga mungkin, kita hadiahi dulu, atau dibeli satu kali oleh teman gitu ya. Tapi pada saat mau buat lagi, terus kemudian mau nawarin lagi kok kayaknya nggak enak ya, kemarin udah beli gitu ya. Nah, akhirnya apa? Tawarin kemana lagi gitu. Akhirnya kalau ada kunjungan ke lokasi pengolah sampah Bapak Ibu masing-masing atau ada ajakan pameran ya. Akhirnya apa? Sudah semuanya dilakukan, kemudian bingung. Kemudian tidak lagi produksi. Nah, fokus kita hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang juga orang-orang yang apa ya, trainer mungkin ya, yang mengajarkan ke orang lain untuk cara membuat gitu ya, ataupun Bapak Ibu yang suka mensosialisasikan pengolahan sampah, ini menjadi juga penting bagian dari ini gitu ya. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu? Jadi butuh ya, jadi butuh strategi pemasaran produk daur ulang. Apa yang harus dilakukan dan apa yang harus kita rencanakan. Nah, akhirnya kita coba untuk membuat materi pada kesempatan hari ini menjadi dalam 3 bagian. Ternyata materinya belum mulai Bapak Ibu ya. Ini baru awalan dari, mohon maaf saya agak panjang gitu, saking bersemangatnya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau di kolom chat kayaknya ini mantap, ini udah ada berbagai macam pertanyaan, nanti akan direkap oleh panitia dan ditampilkan pada saat sesi tanya jawab.